Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egardi Prayuda. Saya sekarang mengajar di jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan di SMK Negeri 2 Indramayu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana seorang guru membuat program mengajar. Ya, ini saya buat karena ada beberapa keresahan di jurusan saya sendiri. Kami di jurusan umumnya usia guru ini masih sangat muda, ya banyak yang baru lulus kemudian mengajar. Jadi eh, tim kami ini masih banyak yang masih awam lah begitu, belum terbiasa untuk mengajar. Contohnya, salah satu masalahnya adalah sebagai contoh di salah satu mata pelajaran ini kan punya KIKD tertentu, misalkan ada 20 KIKD misalkan. Nah, ini akan habis dalam waktu 1 tahun ya, diprogram untuk 1 tahun. Namun karena gurunya ini masih baru, ternyata dari materi KIKD yang 20 ini ternyata selesai dalam waktu 1 bulan begitu. Jadi sisa 11 bulannya ini eh, guru yang bersangkutan ini bingung. Gimana sih cara mengajar supaya materi yang disampaikan ini lengkap begitu dalam 1 tahun, dan kita tidak kebingungan apa yang akan dibicarakan ke anak-anak gitu. Karena misalkan tadi karena menganggap oh materi 20 KIKD ini bisa selesai dalam waktu 1 bulan, dia bingung. Selanjutnya bulan-bulan selanjutnya akan mengajar apa begitu. Padahal ini kan harusnya kita bisa program dengan baik supaya mapel ini dari 20 KD ini kita bisa bagi ke dalam 1 tahun pembelajaran. Oke, ini semua dibuat supaya bisa membantu teman-teman saya, juga membantu guru-guru produktif ya yang mengajar di SMK, khususnya untuk yang masih pemula supaya bisa eh, apa ya, bisa mengatasi solusi masalahnya begitu. Yang pertama ini kita pastikan dulu kita sudah memiliki KIKD di mapel yang akan kita ampu ya. Jadi kita harus punya rujukan yang pasti ya. Nanti kita lihat KD-nya seperti apa, berapa jumlahnya harus kita pelajari dulu. Setelah kita mendapatkannya, ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa gunakan semua KD yang ada atau kita bisa sesuaikan ya. Kita bisa sesuaikan, kita bisa modifikasi, bisa diperluas, dipersempit, ditambahkan barangkali memang butuh, dan kita bisa kurangi untuk KD yang kita bisa anggap ini tidak relevan begitu. Supaya nantinya bisa kita jadikan materi inti untuk pegangan kita mengajar. Dari KIKD ini contohnya di mata pelajaran perencanaan pelayaran ini ada 18 KIKD berdasarkan proses yang tadi ya, bisa diperluas, dipersempit, ditambahkan atau dikurangin atau dimodifikasi, akhirnya jadilah 11 materi inti yang nantinya akan saya ajarkan di kelas ya untuk anak-anak di jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan. Dari 11 ini kita coba telaah. Nah, kalau memang masih ada yang tidak sesuai, ya boleh kita sesuaikan lagi sampai kita merasa puas dengan materi ini gitu yang akan kita bawakan. Setelah itu kita bisa lihat kalender pendidikan, kita tentukan jumlah minggu efektifnya, kemudian kita bisa buat program tahunan dan program semester. Lalu kita coba masukkan materi inti ini ke dalam prota atau prosem tersebut.
Ada beberapa cara. Yang pertama, kita sesuai saja dengan materi itu yang tadi. Kemudian cara yang lain, kita bisa ubah menjadi skenario project. Atau yang ketiga, bisa diubah menjadi pola yang lainnya. Barangkali guru yang bersangkutan ingin pola yang lain, bisa juga. Nah, dari materi inti ini ada 11. Kebetulan saya ini memilih menggunakan skenario project. Jadi dari 11 materi ini coba saya pilih-pilih. Akhirnya terkerucut menjadi 5 skenario project. Yang pertama adalah skenario pelayaran aman di berbagai lokasi. Kemudian yang kedua adalah pelayaran dengan bahaya-bahaya perairan di berbagai lokasi dan dengan variasi tertentu. Yang ketiga adalah pelayaran perairan sempit di berbagai lokasi dengan variasi-variasi tertentu. Yang keempat, pelayaran jarak pandang terbatas di berbagai lokasi dan dengan variasi tertentu. Kemudian yang terakhir, pelayaran jalur pemisah di berbagai lokasi dengan variasi tertentu. Setelah kita tentukan ini adalah skenario project untuk 1 tahun, dilengkapi juga dengan variasi-variasinya supaya banyak pilihannya. Nanti kita coba jabarkan skenario project ini ke dalam prosem ya. Contohnya dari 5 ini, karena kita punya 2 semester dalam 1 tahun, untuk poin pertama dan kedua kita masukkan ke dalam semester 1, poin keempat dan kelima kita masukkan dalam semester 2. Dan untuk poin ketiga ini kita penggal, kita bagi 2, di semester 1 ada dan sisanya di semester 2. Nah, umumnya 1 tahun itu ada 30 minggu efektif dan 1 semester umumnya ada 15 minggu efektif. Jika nanti ada perbedaan, ya tinggal disesuaikan saja. Misalkan dalam 1 tahun misalkan hanya ada 28, ya tinggal kita sesuaikan saja 1 semesternya, berarti kan 14 minggu. Nah, contoh di semester 1 kita punya 3 skenario. Nah, di semester 1 ini kita dari tadi yang 5 skenario itu kita jabarkan ke 3. Nah, nanti di semester 1 ini karena ada 3 skenario, kita coba pecah. Contoh karena di sini 1 semester itu ada 15 minggu efektif. Untuk skenario yang pertama, pelayaran aman di berbagai lokasi dengan variasi tertentu ini, kita bisa plotkan untuk 6 pertemuan, ya, untuk 6 tatap muka atau 6 minggu. Selanjutnya untuk pelayaran dengan bahaya-bahaya perairan di berbagai lokasi dengan variasi tertentu ini, kita bisa terapkan di 6 pertemuan juga. Nah, yang terakhir, untuk pelayaran jarak pandang terbatas, ini kita bisa plotkan 3 pertemuan. Nanti sisanya akan kita jabarkan di semester kedua. Nah, ini jadi kita 1 tahun kita sudah dapatkan skenario-skenario atau pertemuan-pertemuan yang akan kita hadapi ya. Jadi contoh di semester 1, di minggu pertama kita bisa pakai minggu pertama sampai dengan minggu ke-6 atau pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6 kita bisa pakai skenario pelayaran aman. Nah, nanti 6 pertemuan ini kita bisa bedakan begitu. Misalkan untuk pertemuan pertama kita di Jakarta, pertemuan kedua kita di Surabaya, misalkan pertemuan ketiga di Surabaya namun ditambah dengan ombak yang tinggi, kemudian berikutnya variasikan juga misalkan dengan cuaca buruk atau variasikan juga dengan ditambahkan kapal lain yang melintas di trek yang sama begitu atau berhadapan dengan kapal lain. Nanti biarkan anak-anak belajar bagaimana menghadapi skenario-skenario itu. Jadi dengan pas di 6 pertemuan pertama ini kita dengan tema
pelayaran aman, ya. Kemudian di pertemuan 7 sampai 12 kita punya skenario pelayaran dengan bahaya-bahaya perairan. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-13 sampai dengan 15 kita bisa menggunakan skenario pelayaran jarak pandang terbatas. Kita lanjut ke semester kedua, di minggu pertama sampai minggu ketiga di semester kedua ini kita masih meneruskan pelayaran jarak pandang terbatas, ya, sisa 3 pertemuan kita habiskan. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan skenario sisanya ini. Ya. Nah, ini saya rekomendasikan ada 2 model pembelajaran inovatif yang cukup efektif untuk meningkatkan skill, khususnya skill anak-anak SMK. Yang pertama ada project based learning, yang kedua ada problem based learning, ya. Nah, untuk yang pertama project based learning ini kita menuntut anak-anak untuk membuat project, ya, bisa projectnya berupa produk atau juga projectnya berupa kegiatan. Nanti setelah kita berikan project, anak-anak bisa membuat laporan dan mempresentasikan hasil projectnya. Kalau misalkan produk, ya produknya dipresentasikan. Kalau misalkan kegiatan, ya kegiatannya nanti dipresentasikan. Baru tanya jawab dengan kelompok lain. Nah, diakhiri dengan evaluasi. Yang kedua, untuk project based learning ini, anak-anak nanti dibagi kelompok juga, kemudian akan diberikan problem atau tema tertentu. Nanti anak-anak akan mendiskusikan dengan kelompoknya, mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian tanya jawab, dan terakhir tutup dengan evaluasi. Nah, 2 model pembelajaran ini untuk guru yang mengalami kesulitan seperti yang di awal itu saya sebutkan, jadi satu mapel kok sebulan udah selesai. Nah, kalau kita coba dengan pola 2 model pembelajaran ini, insya Allah kita bisa memakan banyak waktu, ya. Jadi anak-anak tidak boring, kitanya juga mudah begitu, anak-anak senang. Ditambah nanti keterampilan anak-anaknya, skillnya akan meningkat, ya. Jadi kita tidak kehabisan akal lagi. Bagaimana nih sisa 11 bulan yang tadi gitu. Kalau kita menggunakan pola ini, insya Allah semuanya terstruktur dengan rapih. Kita punya beberapa skenario-skenario yang akan kita terapkan ke anak-anak. Jadi kita tidak akan kehabisan materi lagi begitu. Kalau kita menghadapi anak-anak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pemaparan saya ini bisa membantu khususnya untuk guru-guru yang baru memulai mengajar. Semoga bisa meningkatkan skill guru lah untuk mengajar. Dan tidak hanya membantu guru, tapi juga diharapkan nanti anak-anak SMK ini bisa mendapatkan skill yang baik, ya, karena gurunya juga punya skill mengajar yang baik, otomatis nanti anak didiknya punya pemahaman yang baik gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.